Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar tentang satu metode penelitian yang disebut dengan studi kohort. Studi kohort ini adalah untuk mempelajari paparan atau pajanan atau exposure, dan kemudian di belakang hari setelah beberapa lama atau beberapa tahun kemudian untuk melihat akibat yang ditimbulkan karena paparan atau pajanan yang telah terjadi. Apa itu kohort? Kohort adalah suatu studi pada kelompok masyarakat tertentu dan mempunyai kemiripan dalam karakteristik masyarakat tersebut. Misalnya, kohort yang ada adalah birth cohort, artinya kohort yang berasal dari satu kelahiran dan kemudian dilihat berapa yang hidup, berapa yang cacat, dan kemudian berapa tahun lamanya kehidupan masing-masing yang lahir tersebut. Ada marital cohort, artinya orang yang menikah kemudian dipelajari apa yang terjadi selama perjalanannya, apakah ada perceraian, apakah kemudian ada perpisahan, apakah ada pisah ranjang sementara kembali lagi, atau kemudian perceraian, atau kemudian yang permanen, atau kemudian terjadi kematian salah satu pasangan. Kemudian ada medical faculty admission cohort, misalnya anak-anak kedokteran yang masuk di dalam satu fakultas kedokteran, dilihat perkembangannya, berapa yang sukses pada semester 1 masuk semester 2, siapa yang drop out, siapa yang sakit, kemudian siapa yang bisa menyelesaikan pendidikan pada waktu yang ditentukan, atau siapa yang terlambat, berapa lama terlambat, itu bisa dipelajari pada medical faculty admission cohort. Ada smoker cohort, atau cohort yang dilakukan pada para perokok, kemudian dilihat berapa yang mengidap satu penyakit yang berhubungan dengan rokoknya, yaitu misalnya penyakit batuk kronis, kemudian penyakit paru-paru lainnya. IUD user cohort, artinya para pemakai IUD yang memakai IUD kemudian dilihat komplikasinya berupa perdarahan atau keputihan, atau kemudian dilihat kemudian berapa lama dia bertahan memakai IUD, dan kemudian berapa lama dia ekspulsi secara spontan, atau kemudian bisa dicabut karena keinginan dari aseptor. Kemudian cohort study, coba kita lihat sekarang, adalah perbandingan antara orang yang terpapar yang dibandingkan dengan orang yang tidak terpapar, dan melihat satu akibat secara prospektif setelah terjadi paparan tersebut, dan kemudian dipelajari hubungan antara faktor risiko, yaitu pemakaian dari satu paparan, kemudian ada penyakit yang muncul di kemudian hari. Ini melihat cause to effect, artinya paparan terhadap efek setelah beberapa waktu terjadi paparan tersebut. Kalau kita lihat cohort design, kita mulai dari risk factor group, kelompok masyarakat. Satu kelompok masyarakat itu ada yang mempunyai risiko terpapar, ada yang tidak mempunyai risiko, risk factor negatif atau risk factor negatif. Efek belum ada pada waktu studi dimulai, yang ada hanya paparan. Kemudian kita lihat berapa yang risk factor positif, berapa yang terpapar, dan kemudian berapa yang tidak terpapar atau risk factor negatif. Setelah itu kita lihat dari yang terpapar berapa yang timbul efek dan berapa yang tidak timbul efek. Demikian juga yang dari tidak terpapar, dilihat berapa yang ada efek, berapa yang tidak ada efek. Nah, jadi di sini jadi paparan ditambah dibagi dengan outcome. Jadi itulah sebenarnya gambaran studi kohort. Semua dari yang terpapar atau tidak terpapar dilihat
berapa yang mendapat efek positif, berapa yang tidak menimbulkan efek untuk kedua grup tersebut. Lihatlah onsetnya pada kelompok yang dipelajari, kemudian outcome-nya dicari, pengamatan setelah terjadi paparan selama beberapa waktu. Biasanya untuk studi kohort mungkin sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau barangkali maksimal 10 tahun. Tipenya itu ada kohort prospektif, di mana kohort prospektif ini adalah kohort yang mempelajari akibat paparan pada waktu paparan itu sudah diberikan ke depan. Jadi dilihat di kemudian hari. Sedangkan historical cohort atau cohort retrospektif dari waktu tertentu dilihat juga, bisa dilihat secara ke belakang, dicari data paparannya. Ingat, yang dicari adalah paparan. Kemudian kalau kita lihat cohort prospektif dan prospektif terlihat seperti berikut. Jadi kita lihat eligible subject, artinya subjek, lihat exposed, unexposed, disease, no disease. Jadi coba kita lihat, yang unexposed pasti akan terjadi disease, dan biasanya no disease lebih besar porsinya. Unexposed, coba kita lihat, disease pada unexposed umumnya lebih kecil karena dia tidak mendapat exposure. Jadi ini dimulai dari 1989 sampai tahun 2000. Ya, kemudian eligible subject. Kalau kita ingin melihat retrospektif, maka kemudian dilihat dari 198 ke belakang. Jadi ke belakang setelah 198. Dilihat apakah ada exposure apa tidak. Sekali lagi, lihatlah exposure-nya. Jangan melihat akibatnya. Nah, lihat indikasinya apa? Mengetahui atau mempelajari hubungan antara risk factor dan outcome atau disease yang terjadi. Insiden pada studi kohort umumnya tidaklah terlalu jarang atau boleh dikatakan cukup sering terjadi, walaupun tidak sangat sering, dan seringkali dalam waktu yang pendek. Informasi yang didapatkan itu adalah insiden, angka insiden, karena pasti ini adalah kasus baru. Kalau kita lihat prosedurnya, kita lihat pilihlah grup yang akan kita pelajari. Jadi expose yang merupakan grup yang dipelajari, dan control grup yang tidak terpapar. Kemudian lihatlah data paparannya. Kemudian dilihat outcome-nya. Bagaimana menentukan? Misalnya kita lihat komunitas pada radiologis, orang yang baru bekerja di Departemen Radiologi, kemudian dilihat, karena seringkali dikatakan orang-orang yang bekerja di radiologi menjadi steril. Dilihat setelah beberapa lama dia bekerja untuk melihat apakah ada infertil apa tidak. Kita lihat juga petani yang memakai pestisida. Jadi pestisida adalah exposure-nya. Dan dilihat setelah beberapa tahun atau beberapa lama, dilihat apa yang terjadi. Kemudian bisa kita pelajari pada smokers, pada orang yang merokok pada satu periode tertentu. Kemudian setelah lama dilihat outcome-nya, siapa yang menjadi bronkitis, malah siapa yang menjadi kanker paru. Kemudian kita lihat masyarakat yang tinggal pada daerah-daerah yang padat lalu lintasnya, di mana dicurigai exposure terhadap CO atau polusi akan menyebabkan kelainan pada paru-paru atau kelainan pada organ tubuh lainnya. Bisa juga kita lihat grup B atau pada pekerja industri, pada peserta insuran, pada pasien dengan antenatal care
dilihat bagaimana kelahirannya dan apa yang kemudian terjadi di kemudian hari. Kemudian internal control, kontrol itu dipilih dari tempat yang bersangkutan. Jadi misalnya internal control Rumah Sakit Sanglah, ambil kontrolnya dari Rumah Sakit Sanglah. Kalau internal dari Rumah Sakit Sanglah, bisa juga diambil internal control dari daerah Kabupaten Badung yang kebanyakan mengunjungi Rumah Sakit Sanglah. Atau bisa dipakai kontrol dari kohort studi lainnya yang meneliti hal yang sama di daerah lain, itu dipakai kontrol. Kemudian kita lihat, it is essential to define, sangat perlu untuk melihat exposure secara gamblang, jelas, dan eksak, pasti. Karena beberapa exposure pada one time, pada satu waktu bisa berubah pada long term. Cigarette smoking misalnya, atau pada kontrasepsi. Bisa, exposure-nya itu bisa berlangsung lama atau sebentar. Data kemudian dikumpul dari medical record atau menginterview kohort, peserta kohort, kemudian lihat health status, dilihat status kesehatannya, dilihat lingkungannya, level CO, radiasi, dan sebagainya. Kemudian lihatlah outcome. Informasi outcome bisa didapatkan dari beberapa sumber. Tetapi harus sudah disebutkan, ya, dari mana akan diambil outcome-nya. Apakah dari dokter, dari rumah sakit, atau suatu pemeriksaan periodik dari peneliti, atau kemudian merupakan kombinasi keduanya. Ada 3 indikator. Ada relative risk atau RR, ada attributable risk atau risiko tambahan, atau attributable risk persen. Berapa persen sih tambahan kasus yang terjadi kalau exposure diberikan. Relative risk adalah perbandingan antara insiden pada expose dengan insiden pada unexposed. Jadi biasanya kita melihat unexposed kita harapkan akan lebih kecil daripada exposed. Jadi risk rasionya adalah kumulatif insiden. Jadi insiden yang diambil pada satu periode tertentu. Coba kita lihat tabel berikut. Jadi ada disease, ya atau tidak. Kita lihat expose dulu, kemudian terjadi penyakit, unexposed terjadi penyakit. Kemudian yang expose, yang tidak terjadi penyakit itu C, unexposed yang tidak terjadi penyakit. Jadi lihat, RR adalah A dibagi B. Jadi kasus pada expose, perbandingan antara kasus pada expose berbanding dengan kasus pada unexposed. Interpretasinya adalah kalau RR 2,8 artinya risiko relatif exposed group 2,8 tinggi, 2,8 kali lebih tinggi akan menderita satu outcome atau penyakit dibandingkan dengan unexposed. Jadi apakah ini signifikan? Lihatlah nanti pada analisa statistik dan kumulasi confidence interval pada analisa data. Jadi kalau kita lihat, inilah. Jadi nanti ini akan dibicarakan secara lebih terarah pada analisa data. Jadi interpretasi attributable risk adalah jumlah kasus yang terjadi, apabila diberikan expose
faktor risiko tertentu. Jadi kalau yang tidak pada kasus, tidak pada paparan, terdapat kasus 5 orang, tetapi dengan paparan terdapat kasus 10 orang, berarti attributable risk-nya adalah 10 dikurangi 5. Jadi lihat ini, kalkulasi attributable risk dan attributable stress, persen itu dinyatakan jumlah angka dibagi total, kemudian dikalikan 100%. Jadi confounding variable, lihatlah bagaimana kita menghilangkan confounding variable. Misalnya kita ingin melihat independent variabelnya, misalnya merokok, tetapi ada confounding umur, apakah dia konsumsi alkohol, seks, dan sebagainya. Kemudian terjadi dependent variable. Untuk menghilangkan confounding variable bisa by design, artinya dieliminasi dari sejak kita melakukan penelitian. Jadi dengan melakukan matching, harus match. Orang yang kita teliti harus tidak mempunyai confounding variable. By analysis, setelah dianalisa, kemudian masing-masing confounding variable dilihat attributable risk-nya. Interpretasinya insiden suatu penyakit yang bisa ditambahkan pada insiden kalau risk factor tidak ada. Interpretasi dari attributable risk persen adalah jumlah percentage dari kasus yang didapatkan. Jadi cohort study, apa keuntungannya? Bagus untuk mempelajari insiden karena berdasarkan natural history dari satu penyakit, terutama pada yang durasi pendek dan sering terjadi. Bisa menjelaskan antara risk factor dan efek secara hubungan antara risk factor dan efek pada satuan waktu tertentu. Bisa dipakai untuk penyakit yang bersifat fatal atau progresif. Juga untuk mempelajari beberapa efek yang terjadi. Jadi selama pengamatan kasus studi cohort bisa dilihat berbagai outcome yang muncul akibat satu risk factor. Secara umum lebih akurat dibandingkan dengan satu studi longitudinal, namun tidak ada pembanding. Dengan sendirinya pada satu studi cohort ini bisa dilihat beberapa risk factor. Maksudnya bukan risk factor, tetapi beberapa outcome yang bisa diamati dari satu risk factor yang merupakan paparan dari kasus tersebut. Hanya saja pada studi cohort, pembanding tidaklah didapatkan secara acak. Jadi pembanding diambil secara purposif. Apalagi kemudian kalau pembandingnya dilakukan dengan cara matching, maka kemudian hasilnya akan lebih tidak bisa menghasilkan studi yang konklusif seperti pada kasus studi kasus kelola atau studi eksperimental murni yang kita kerjakan di lapangan. Jadi apa kelemahannya? Biasanya memerlukan waktu yang lama dan menjadi cukup mahal karena waktu lama, pengamatan terus-menerus, kemudian menjadi complicated karena seringkali orang yang kita amati hilang, berpindah, atau kemudian hilang dari pengamatan. Tidak bagus untuk meneliti kasus-kasus yang jarang terjadi, apalagi juga waktunya lama.
Untuk kasus seperti ini kita memakai metode lain yang kita akan pelajari nanti. Kemudian drop out-nya seringkali tinggi karena kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya kelompok studi yang kita telah berikan paparan atau yang telah terpapar. Sekali lagi, studi kohort tidak boleh memberikan paparan dengan sengaja kalau kita atau kalau sudah ada dijelaskan secara literatur bahwa paparan itu berbahaya. Jadi akan menimbulkan satu ethical problem karena kondisi paparan tidak boleh secara sengaja diberikan kepada orang. Kita mengadakan studi kohort pada kelompok yang secara alamiah terpapar dengan satu pemaparan tertentu. Jadi demikianlah kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai studi kohort, dan nanti beberapa penjelasannya atau kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan dalam kesempatan yang lain.